Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya penerapan agroforestry di daerah lereng atau pegunungan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa daerah lereng itu akan mudah sekali mengalami namanya erosi ataupun longsor, sehingga dibutuhkan pengelolaan lahan yang bisa menghindari hal tersebut. Nah, salah satu solusi yang kita tawarkan itu adalah sistem agroforestry. Nah, sistem agroforestry itu sendiri adalah sebuah atau sistem penggunaan lahan atau usaha tani, di mana itu mengkombinasikan atau mencampur tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Nah, hal itu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun secara lingkungan. Nah, fakta lapangan di masyarakat kita ya, pada umumnya itu mengelola lahannya pada daerah lereng dengan tanaman homogen atau dengan tanaman sejenis, seperti misalnya satu lahannya itu mereka hanya menanam tanaman cengkeh, contoh ya. Nah, kalau seperti itu maka itu akan memudahkan terjadi erosi bahkan longsor. Nah, jika akan dilakukan rehabilitasi lahan dengan menggunakan tanaman kayu atau tanaman kehutanan, itu masyarakat akan sulit menerima karena mereka sudah terbiasa dengan mengelola lahan miring atau daerah gunung itu dengan tanaman yang sejenis atau yang homogen. Nah, kenapa kita memilih sistem agroforestry? Agroforestry itu adalah sistem penggunaan lahan yang mendukung pertanian berkelanjutan. Karena di samping memiliki kontribusi produksi yang nyata dan beragam, itu juga fungsi konservatif terhadap lingkungan dan keadaan sosial. Sehingga itu akan menjamin ekonomi yang lebih luas dan keamanan pangan itu lebih tinggi. Nah, agroforestry itu juga merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif. Nah, apa kelebihan dari sistem agroforestry ini? Kenapa sistem ini dijadikan atau ditawarkan menjadi salah satu untuk mengantisipasi atau mengurangi adanya erosi ataupun longsor? Yang pertama, produktivitas itu lebih tinggi. Maksudnya seperti ini. Hasilnya beragam karena lebih dari satu jenis tanaman. Baik tanaman pertaniannya itu bisa lebih dari satu, tanaman kehutanannya juga bisa lebih dari satu. Kemudian tersedia sepanjang tahun, artinya dari bulan Januari sampai Desember, hasil dari sistem agroforestry ini tetap berkesinambungan. Nah, selanjutnya kegagalan suatu komoditas itu dapat dikompensasi oleh komoditas yang lain. Misalnya yang satu gagal panen, tapi tanaman yang lain sukses. Nah, itu yang dimaksud dengan produktivitas lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah diversitas yang tinggi. Maksudnya seperti ini, pengkombinasian dua atau lebih komoditas sehingga itu dapat menguntungkan dari segi ekonomi dan dapat juga mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Misalnya harga cabai itu lagi menurun, tetapi harga tanaman yang lain itu meningkat sehingga kerugian di tanaman cabai itu bisa ditutupi oleh jenis tanaman yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah kemandirian, kurang ketergantungan dari luar sistem, misalnya pupuk dan pestisida. Maksudnya begini, kalau kita menggunakan sistem agroforestry, maka itu akan muncul sendiri atau tersedia sendiri pupuk-pupuk alami, karena serasa-serasa atau cabang-cabang atau ranting-ranting dari jenis tanaman itu bercampur aduk di dalam satu lahan, sehingga pupuk itu tetap ada secara alami. Kemudian pestisida, ya pestisida juga tersedia karena bukan hanya satu jenis. Artinya begini, ada tanaman tertentu yang tidak disukai oleh hama yang lain, sehingga itu menjadi musuh alaminya, atau bahkan hama-hama yang lain itu tidak bisa masuk karena ada tanaman tertentu yang memang tidak menjadi favorit bagi mereka. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah stabilitas. Ya, stabilitas artinya begini, memberikan hasil yang seimbang sepanjang pengusahaan lahan. Nah,
Di sistem agroforestry itu ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk. Yang pertama silvofishery. Nah, silvofishery itu sendiri adalah perpaduan antara tanaman kehutanan atau pepohonan dengan perikanan. Contohnya seperti ini, kolam ikan, di sekeliling kolam ikan itu ada tanaman kehutanan. Nah, itu yang dimaksud dengan silvofishery. Kemudian yang kedua itu adalah agri-silviculture. Nah, agri-silviculture ini sendiri adalah perpaduan antara tanaman semusim dengan tanaman kayu atau pohon. Misalkan begini, tanaman musiman yang tanaman pertanian seperti jagung, cabai dan sebagainya itu ditanam atau berada di antara tanaman-tanaman kehutanan. Kemudian yang ketiga adalah silvopasture. Silvopasture ini adalah perpaduan antara tanaman kehutanan atau pepohonan dengan ternak. Boleh jadi juga kalau misalnya di dalam kawasan hutan, maka yang ditanam adalah pakan ternak berada dalam kawasan hutan. Di sekeliling itu adalah tanaman kehutanan atau tanaman kayu. Nah, pola penanaman dalam agroforestry itu ada beberapa, ya. Yang pertama itu adalah pola pagar. Pola pagar ini maksudnya seperti ini. Di sebuah lahan, tanaman kehutanan itu menjadi pagar atau batas lahan kita. Kemudian setelah tanaman kehutanan, di sebelah dalam itu adalah tanaman pertanian atau tanaman musiman, seperti misalnya jagung, sayur dan sebagainya. Kemudian pola yang kedua adalah campuran acak, artinya bahwa di dalam sebuah lahan, satu lahan itu jenis-jenis tanamannya tidak beraturan, tetapi yang jelas ada tanaman pertanian dan ada juga tanaman kehutanannya. Kemudian yang ketiga adalah penanaman lorong. Maksudnya seperti ini, penanaman lorong di dalam sebuah lahan kita membagi antara setiap misalnya lorong pertama tanaman kehutanan. Kemudian lorong kedua adalah tanaman pertanian, begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah baris bergantian. Nah, baris bergantian maksudnya seperti ini. Tanaman kehutanan pada daerah miring ya, maksudnya pada daerah miring. Pada baris pertama, yang dimaksud baris pertama ini adalah baris paling atas, ya, baris paling atas itu adalah tanaman kehutanan. Kemudian setelah itu tanaman perdu, kemudian tanaman pertanian, kemudian baris selanjutnya kembali lagi seperti pola pertama. Nah, untuk daerah miring atau daerah lereng atau pegunungan, maka sistem yang agroforestry yang diterapkan adalah pola alley cropping atau tanaman lorong. Pola ini itu sangat berperan dalam konservasi tanah dan air, serta produksi hasil pertaniannya juga lebih baik, ya. Nah, kenapa pola ini yang ditawarkan? Karena alley cropping itu ada beberapa manfaat jika kita menerapkannya. Yang pertama itu bisa mengendalikan erosi. Kemudian yang kedua, memperbaiki sifat fisik tanah dan kimianya. Sifat fisik itu seperti misalnya struktur, tekstur dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah memperbaiki aktivitas biologi tanah. Yang dimaksud aktivitas biologi ini adalah mikroorganisme yang berada di dalam tanah itu bisa beraktivitas dengan bebas, sehingga kalau hal itu terjadi maka tanah juga memiliki rongga-rongga yang bisa menyebabkan kualitas tanah menjadi meningkat. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan dan mempertahankan produksi
tanaman pangan. Nah, meningkatkan dan memproduksi tanaman pangan artinya seperti yang saya bahasakan pada awalnya tadi, bahwa pupuk dan pestisida juga tersedia pada sistem agroforestry. Nah, tanpa banyak input, ya, tanpa banyak input itu bisa meningkatkan atau mempertahankan produksinya, karena banyak pupuk-pupuk alami yang tercipta di dalam sistem agroforestry ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara penanaman atau menerapkan alley cropping ini? Ya, tanaman pagar dalam budidaya lorong ini itu biasanya ditanam dalam barisan tanaman perdu yang ditanam secara rapat, ya, secara rapat dengan jarak tanam itu biasanya antara 10 sampai dengan 25 cm, tergantung pada jenis tanaman pagarnya. Misalnya begini, tanaman perdu itu adalah misalnya kopi, ya. Nah, tanaman perdu itu adalah tanaman yang memiliki cabang banyak yang dekat dari tanah. Jadi kopi itu termasuk tanaman perdu. Nah, cara penerapan alley cropping itu seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa kalau daerah gunung kita harus menanam secara horizontal, ya, dari kiri ke kanan. Itu mengikuti garis kontur, ya, harus mengikuti garis kontur dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, pada lorong paling atas, ya, barisan paling atas yang paling curam itu kita tanami dengan tanaman kayu-kayuan. Nah, setelah tanaman kayu-kayuan, itu kita tanami tanaman perdu seperti misalnya kopi. Nah, kopi bisa 2-3 baris. Selanjutnya setelah tanaman kopi kita melakukan penanaman tanaman pertanian seperti misalnya sayuran, jagung, atau yang lainnya. Tanaman pertanian ini yang dimaksud adalah tanaman musiman, ya. Nah, setelah pola ini selesai, maka baris pertama tadi itu bisa kita ulang. Begitu selanjutnya. Jadi baris pertama pepohonan, baris kedua adalah tanaman perdu, dan yang ketiga adalah tanaman pertanian atau tanaman musiman. Semusim, ya, tanaman semusim. Kenapa sistem agroforestry kita lakukan seperti saya bahasakan tadi, bahwa itu bisa mengurangi atau menghindari adanya erosi ataupun bahkan longsor. Nah, masalah yang bisa ditimbulkan apabila konservasi tanah tidak dilakukan pada lahan miring atau pada daerah miring, masalah utamanya itu dalam usaha tani pada lahan kering atau berlereng itu, bila tanpa disertai dengan tindakan konservasi, itu akan menimbulkan erosi tanah. Nah, erosi tanah ini itu menyebabkan terjadinya kerusakan lahan pertanian berupa kemunduran sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta itu bisa menurunkan produktivitas lahan. Ya, otomatis, ya, kalau misalnya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sudah menurun, maka yang pasti produktivitas lahan tersebut akan menurun. Nah, lebih parah lagi, itu dapat mengakibatkan longsor. Saya pikir itu sedikit penjelasan saya tentang bagaimana sistem penerapan agroforestry di daerah miring. Nah, akhir kata, dengan sistem agroforestry itu kita dapat ekonominya, juga dapat konservasinya. Salam lestari.